Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas dunia maya, hari ini saya ingin menyambung tentang eh, pembelajaran pembahasan soal SS0013 dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau CLCP, ya. Nah, soalnya kemarin sudah saya share, ya. Nah, masih tetap mengenai PT Multi Export, ya. Soal uji CLCP yang harus dikerjakan seluruh soal ini dalam waktu 2 jam atau 120 menit. Nah, apabila tidak terselesaikan satu saja, tidak terselesaikan, Anda dinyatakan tidak lulus. Nah, yang ini untuk yang bagian pertama sudah saya share, ya, cara mencarinya. Kita lanjutkan mengenai cara mencari jumlah ekspor dalam bentuk kontainer. Nah, kita lihat di petunjuk soal. Nah, untuk pada soal, ya, pada bagian satu laporan, untuk mencari jumlah ekspor, itu perintahnya satu karakter ketujuh untuk menentukan jumlah ekspor dalam kurung kontainer. Nah, kita lihat pada kode pesanan itu karakter ketujuh, kita hitung, ya, E13 itu sudah 3 karakter, 5-nya 4, 06, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang angka 3 ini yang kita perlukan, maka kita menggunakan rumus MIT. Jangan lupa masukkan sama dengan, kemudian tekan MIT, ya, string MIT untuk mengambil karakter tengah, kemudian sorot B10 titik koma 7 1, ya, enter. Nah, dapat 3, ya. Tetapi ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena masih dalam bentuk kata-kata, ya, masih huruf, ya, tapi belum notasi numerik, belum bisa angka. Maka kita harus menambah value, ya, kata value menjadi numerik atau notasi angka. Tekan enter. Nah, baru nanti disorot ke bawah, ditarik, ya. Kemudian ini diminta ada penambahan kata kontainer, maka posisi di blok seperti ini, masuk ke format, ya, di submenu home, kemudian pilih format cell. Nah, sambil menunggu jadi saya ulangi, ya, dari menu home, kemudian pilih format cell, nanti pilihannya di sini custom, pilih custom, kemudian ada general di sini, generalnya jangan dihapus, kasih tanda kutip 2, kemudian spasi, tulis kontainer, tanda petik, jangan lupa. Nah, setelah ditulis seperti ini, baru tekan OK, maka semuanya akan penambahan tulisan kontainer. Selanjutnya, lihat di tabel bantu untuk penyelesaian berikutnya. Biaya kontainer, ya, mencari biaya kontainer, kita lihat di tabel bantunya. Nah, ini biaya kontainer. Ya, untuk mencari biaya kontainer menggunakan tabel bantu, ya, UD-nya di sini, UD negara. Jadi masuk biaya kontainer, ya, rumusnya sama rumus negara tujuan, ya, seperti ini. Nah, untuk ini kita copy saja,
atau biar lebih jelas ya, kita mencari saja lah. Kita coba dulu sama dengan ya, kemudian cari right. Untuk mencari yang J ini ya, right, kemudian tekan kode pesanan titik koma 1, enter. Nah, sudah dapat J ini. Kemudian karena fungsi pembacaan tabel, tambahkan VLOOKUP. Nah, membaca tabel secara vertikal. Nah, sudah dapat VLOOKUP right B. Kemudian nama tabel bantu jangan lupa masukkan ya. Masuk ke tabel bantu di blok. Nah, setelah di blok, karena kita sudah beri nama tabel ini yaitu dengan nama kode negara. Karena lihat kode negara di kolom 1, negara tujuan kolom 2, biaya per kontainer kolom 3. Maka kita ketik 3, ketik koma 0, tutup kurung, enter. Nah, dapatlah dalam bentuk $225. Nah, ini harus dikonversikan sesuai dengan hasilnya itu harus dikonversikan dalam bentuk rupiah seperti ini. Maka kita konversikan, kita kalikan dengan harga kurs $1. Nah, kita kalikan. Nah, jangan lupa tekan F4 kalau di komputer, kalau di laptop dia tekan Fn F4 atau mungkin kontrol F4. Nah, itu ada gambar dolar-dolarnya itu sebagai pengunci. Nah, kita dapat 207. Nah, ini masih per kontainer ya. Kalikan lagi dengan jumlah ekspor kontainer. Nah, kalian kalikan lagi. Ini jumlah kontainernya ini. Nah, tekan enter lagi. Nah, dapatlah 6.210.000. Ya. Gampang kan? Nah, kita lanjutkan pajak ekspor. Nah, di petunjuk pajak ekspor. Pajak ekspor. Nah, pajak ekspor diisi dengan menggunakan fungsi logika dengan ketentuan jenis komoditi elektronik atau kerajinan, maka pajak ekspornya 15% dari total harga barang. Total harga barang sama dengan jumlah barang dikalikan dengan harga satuan. Selain itu, pajak ekspornya sebesar 20%. Nah, ini penggunaan ini kita menggunakan fungsi if or. Karena if or itu dia syaratnya salah satu terpenuhi, harus terpenuhi. Salah satu saja terpenuhi, sudah masuk. Nah, kita terapkan di soal ya. Kata-katanya di sini elektronik atau kerajinan ya. Pajaknya pakai rumus sama dengan, jangan lupa, if ini jika, or, if or, kemudian masuk, karena langsung masuk ke jenis komoditi. If or, jika C10 sama dengan elektronik, ditulis ya, elektronik, jangan lupa tanda petik ya. Nah, if or sama dengan elektronik, atau di sini lagi kita klik lagi jenis komoditi karena dua komoditinya. C10 sama dengan kerajinan ya. Jangan lupa ditutup kurung. Maka 15%. Nah, tulis 15%. Maka
20%. Nah, jadi di enter dulu, kita lihat dalam bentuk persennya. Nah, 0,5%. Nah, 15%. Isinya intinya 15%, tapi ini belum selesai ya. Karena harus dikalikan dengan total harga, ya, total harga barang, yaitu kalikan dengan jumlah barang dikalikan dengan harga satuan. Nah, ntar dapat ini masih dalam bentuk persen, ubahkan ke rupiah. Nah, 36.587.250. Cek 36.587.250. Di sini 36.587.250. Temukan 36.587.250. Nah, kalau sudah seperti ini betul, tinggal disorot ke bawah, tarik. Nah, selanjutnya PPN. Kita lihat PPN-nya. PPN, kolom PPN diisi dengan menggunakan fungsi logika dengan ketentuan jika jenis komoditinya elektronik, maka PPN-nya sebesar 5% dari total harga barang. Nah, ini hampir sama, cuma tidak ada OR ya, cuma if aja, karena pilihannya satu. Ya. PPN-nya sebesar 5%, selain itu tidak dikenakan biaya apapun. Nah, kita langsung saja, ya. Sama dengan if, kemudian barangnya, jenis komoditi, jika C10 sama dengan elektronik, maka 5%, maka 0 pilihannya. Ya, turun. Kemudian kalikan dengan total barang, total harga, yaitu jumlah barang dikalikan dengan harga satuan. Ntar 12.195.750. Kita lihat hasilnya benar. 12.195.750. Nah, kalau sudah benar, kalian tinggal sorot ya ke bawah. Nah, sudah dapat ini. Kemudian untuk total tagihan, kolom total tagihan diisi dengan dari perhitungan total harga barang ditambah biaya kontainer, pajak, dan PPN. Maka seluruhnya ditambah ya. Nah, kita lihat di sini total tagihan. Pertama, kita masukkan sama dengan, kemudian kita bikin dalam kurung ya, karena jumlah barang dikalikan dengan harga satuan, ini adalah total harga ya. Kemudian dijumlahkan ditambah dengan biaya kontainer ditambah dengan pajak ditambah dengan PPN. Ya, hasilnya 298.908.000. Kita cek di sini. 298.908.000. Oke, sudah benar, tinggal ditarik. Nah, kemudian perhitungan lainnya. Nah, yang ini mudah, kita menggunakan rumus sum ya. Penjumlahan sum, kemudian disorot, enter. Rata-rata rumusnya average, sorot lagi dari atas sampai bawah, enter. Kemudian terkecil, mencari terkecil menggunakan rumus minimal, sorot, enter. Kemudian maksimal, terbesar, gunakan rumus maksimal.
selesai. Kita lihat 3.991.000.000. Hasilnya sama enggak? Kita lihat di sini ya. Nah, 3.991.000.000, yang terbesarnya 734, 436. Oke, sudah benar. Kemudian kita mencari statistik per grup ya. Di sini kita lihat di hasilnya per grup, berarti item elektroniknya berapa item, pertaniannya berapa, kemudian jumlah barang untuk rekapitulasi. Nah, untuk mencari rekapitulasi ya, per item kita menggunakan rumus count ya, countip. Kita coba dulu, kita sorot countipnya, ringnya. Nah, kemudian titik koma yang mau dilihat elektronik ya, C25, enter, 3 ya, terus seret ke bawah, 3342. Kita lihat di hasil 3342. Oke, terus kita lanjutkan untuk jumlah barang sama dengan sum if. Kita pakai sum if. Sum if adalah penjualan dengan kriteria tertentu. Penjumlahan, sorry, bukan penjualan ya, penjumlahan. Sum if pertama ringnya ini jenis komoditi. Nah, titik koma. Kemudian yang mau dilihat kriterianya, jenisnya ini, nah, C25, titik koma. Kemudian yang mau dijumlahkan nih, jumlah barang. Enter. Nah, 835. Kita lihat nanti hasilnya sama dengan yang di soal. 835, 1125, 1740, dan 1265. Kita cek 1265. Oke. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya jangan lupa, biasanya ya, bentuknya landscape, jadi perhatikan ya. Nah, kalau dia sudah landscape berarti sudah benar, kita print preview. Nanti hasil cetaknya jangan terpotong. Kalau terpotong kalian harus perbaiki. Nah, seperti ini ya. Oke, hari ini cukup sampai di sini ya, pembahasan kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang lain, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.